Aku melihatnya. Bukan pintu, tapi sebuah karpet tua yang kotor, tergeletak di lantai. Karpet itu salah. Terlalu bersih untuk ada di gudang ini. Debunya hanya di permukaan, tidak meresap. Aku berjongkok. Aku menarik karpet itu. Di bawahnya, di lantai semen, ada sebuah pintu. Pintu perangkap. Sebuah pegangan logam yang rata dengan lantai. Ini dia. Bekas ruang penyimpanan anggur ayahku. Aku ingat sekarang. Ayah pernah bilang dia membuatnya tapi tidak pernah dipakai. Satria dan Gita telah menemukannya. Dan memodifikasinya. Tanganku gemetar saat menyentuh pegangan logam itu. Dingin. Aku menariknya. Pintu itu berat. Tapi ingselnya baru. Terawat. Tidak seperti pintu gudang di luar. Pintu itu terbuka dengan mulus tanpa suara. Dari lubang yang menganga di lantai, udara dingin menyembur keluar. Bau bahan kimia itu kini semakin kuat. Bercampur dengan bau parfum Gita. Tangga kayu curam terlihat menurun ke kegelapan total. Aku telah menemukan sarang mereka. Sekarang, aku hanya perlu memberanikan diri untuk turun. Aku berdiri di ambang kegelapan. Pegangan logam itu terasa dingin di telapak tanganku yang basah oleh keringat. Bau itu, bau kimia yang tajam, bercampur dengan aroma apek rubanah, dan, ya Tuhan, aroma manis yang samar. Parfum Gita. Perutku bergejolak. Rasa takut yang dingin merayap di punggungku, menyuruhku untuk menutup pintu ini, menguncinya, menumpuk kembali kardus-kardus itu, dan berlari. Lari sejauh mungkin dari rumah ini. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah sejauh ini. Aku harus tahu. Aku harus melihat neraka macam apa yang mereka bangun di bawah kakiku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan bau itu. Satu-satunya cahaya hanyalah dari senter ponselku, yang gemetar di tanganku. Aku mengarahkan sinarnya ke lubang yang menganga. Tangga kayu. Menghilang ke dalam kegelapan pekat. Kakiku terasa seperti timah. Berat. Tapi aku memaksanya bergerak. Satu langkah. Kayu itu berderit pelan di bawah bebanku. Aku membeku. Mendengarkan. Hening. Hanya suara napasku sendiri yang terengah-engah. Aku melanjutkan. Langkah demi langkah. Aku menuruni tangga itu. Semakin dalam aku turun, udara semakin dingin dan lembab. Bau kimia itu semakin menyesakkan. Rasanya seperti 10 menit. Meski mungkin hanya 30 detik. Akhirnya, kakiku menyentuh lantai yang kokoh. Bukan tanah. Lantai beton. Aku menyapukan sinar senterku ke sekeliling. Ruangan itu tidak besar. Mungkin 4 kali 4 meter. Tapi ini bukan gudang anggur tua. Ini bersih. Terlalu bersih. Jantungku serasa diremas. Di satu sudut, persis di hadapanku, ada sebuah kasur. Bukan tempat tidur, hanya kasur yang diletakkan di lantai, dengan spray kusut berwarna gelap. Di sampingnya, sebuah peti kayu tua difungsikan sebagai meja nakas. Di atasnya 2 gelas anggur yang ternoda, dan sebotol anggur yang setengah kosong. Di lantai dekat kasur, teronggok pakaian. Aku tidak perlu melihatnya dari dekat. Aku mengenali kemeja flanel kotak-kotak itu. Kemeja Satria. Kemeja yang sama dengan yang dipakai Gita di rekaman videoku. Rasa mual itu kembali, membakar tenggorokanku. Ini adalah sarang mereka. Tempat mereka bercinta. Tempat mereka menertawakanku. Aku memalingkan muka, memaksakan diriku untuk tidak muntah. Amarah memberiku kekuatan. Ini bukan yang terburuk. Aku tahu. Aku mengarahkan senterku ke bagian lain ruangan. Dan di sanalah sumber dari uap yang dilihat Raka. Sumber dari bau kimia itu. Ini bukan lagi ruang bawah tanah ayahku. Ini adalah laboratorium. Laboratorium mini yang fungsional dan mengerikan. Di sepanjang dinding seberang, berjajar meja-meja stainless steel. Di atasnya tertata rapi peralatan yang tidak seharusnya ada di sini. Gelas-gelas ukur, tabung reaksi, pembakar bunsen, timbangan digital yang presisi, dan sebuah mesin aneh yang berdengung pelan, mungkin semacam alat pencampur atau pengemas. Di dinding, ada rak.
Rak itu penuh dengan botol-botol kecil yang seragam. Ratusan. Semuanya sudah disegel, siap kirim. Di sudut lain, ada karung-karung putih, tanpa merek. Hanya kode-kode aneh tertulis di sisinya. Bahan baku. Aku mendekati salah satu meja. Di sana tergeletak sebuah laptop yang terbuka. Layarnya hitam. Di sampingnya, tumpukan stiker label. Aku mengambil satu. Mataku menyipit dalam cahaya senter yang redup. Langsing instan. Formula herbal super. Teruji dan aman. Di bawahnya, ada nama perusahaan. Nama yang membuat darahku membeku. Pharma Jaya Mandiri. Nama itu adalah nama cikal bakal perusahaan farmasi ayahku. Nama yang sudah lama tidak dipakai, puluhan tahun, sebelum ayah membangun perusahaan utamanya. Mereka mencatut nama lama keluargaku. Mereka menggunakan warisanku untuk memproduksi. Aku mengambil salah satu botol yang sudah jadi dari rak. Obat diet ilegal berbahaya yang sedang viral, kata Raka. Ini dia. Mereka membuatnya di sini. Di bawah rumahku. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka meracuni orang lain demi uang. Aku gemetar hebat. Tapi bukan karena takut. Ini adalah kemarahan yang begitu murni, begitu panas, hingga rasanya membakar kulitku. Aku harus pergi. Aku harus menelepon polisi. Tapi, ibuku, sesuatu masih belum pas. Ini besar. Ini kejahatan serius. Tapi, kenapa ibuku? Kenapa aku? Mataku tertuju pada laptop itu lagi. Di sampingnya, bukan hanya stiker. Ada buku catatan spiral. Buku catatan biasa yang bisa dibeli di toko mana saja. Tanganku yang gemetar meraihnya. Aku membukanya. Halaman pertama penuh dengan angka. Perhitungan. Formula. Gram. Mililiter. Margin keuntungan. Nama-nama distributor. Aku membalik halaman. Dan di sanalah. Judul di halaman baru itu ditulis dengan spidol merah. Jurnal Eksperimen. Di bawahnya, ada dua subjudul. Subjek F dan Subjek I. Aku tidak perlu berpikir. Aku tahu. F untuk Farah. Ibuku. I untuk Indira. Aku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku membaca. Hari 1. Subjek F dosis 0,2 mg, arsen. Dicampur dalam teh malam. Efek. Tidak ada yang terlihat. Subjek tidur seperti biasa. Hari 3. Subjek I dosis 0,1 mg, arsen. Dicampur dalam vitamin pagi. Efek. Subjek mengeluh pusing ringan. Dianggap kelelahan. Sempurna. Hari 5. Subjek F dosis dinaikkan 0,4 mg. Efek. Mual ringan di pagi hari. Batuk kering. Gita melaporkan subjek F mengira ini hanya masuk angin biasa. Hari 10. Subjek I dosis 0,2 mg. Efek. Letargi. Subjek terlihat pucat dan kurang tidur. Satria berhasil meyakinkan subjek bahwa dia hanya stres. Aku terus membaca. Halaman demi halaman. Tulisan tangan yang rapi. Aku tidak tahu itu tulisan Satria atau Gita, tapi itu tidak penting. Merinci dengan dingin bagaimana mereka meracuniku dan ibuku. Pelan. Perlahan. Dosis rendah yang konsisten. Tujuannya jelas. Mereka tidak hanya ingin aku sakit. Mereka tidak hanya ingin ibu sakit. Di halaman terakhir, ada sebuah rencana. Sebuah garis waktu. Target kematian subjek F. Tanggal, sebulan dari sekarang. Penyebab, gagal jantung. Alami. Target kematian subjek I. Tanggal, 3 bulan dari sekarang. Penyebab, gagal ginjal. Alami. Aset terkonsolidasi. Semua warisan jatuh ke Gita sebagai satu-satunya ahli waris yang tersisa, setelah Satria menikahinya. Rencana 2 tahun berhasil. Aku menjatuhkan buku itu. Buku itu jatuh ke lantai dengan suara, blap, yang pelan. Tapi di telingaku, itu terdengar seperti ledakan. Mereka akan membunuhku. Mereka akan membunuh ibuku.
Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah rencana pembunuhan berencana yang keji, dingin, dan sudah berjalan berbulan-bulan. Rasa takut itu hilang. Lenyap. Yang tersisa hanyalah es. Aku harus keluar dari sini. Tapi aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Jurnal itu. Aku harus mengambilnya. Bodoh. Jika aku mengambilnya, mereka akan tahu saat mereka kembali. Mereka akan panik. Mereka akan kabur. Atau lebih buruk, mereka akan mempercepat rencana mereka. Aku harus mengembalikannya. Tapi aku butuh bukti. Ponselku. Aku memotret. Halaman demi halaman. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku fokus. Setiap entry. Setiap dosis. Setiap rencana tanggal kematian. Aku memotret label obat diet itu. Aku memotret karung-karung bahan baku. Aku memotret tumpukan botol. Lalu aku melihatnya. Di sebelah laptop. Sebuah hard disk eksternal kecil. Bukti kunci. Kata Raka. Aku tidak berani menyalakan laptopnya. Aku tidak tahu kata sandinya. Tapi hard disk ini. Mungkin ini adalah salinannya. Aku tidak bisa mengambilnya. Mereka akan sadar. Tapi di sebelah hard disk itu, ada sebuah vial kecil. Terpisah dari yang lain. Di atasnya ada tulisan tangan. Arsen, stok murni. Aku mengambilnya. Aku juga mengambil satu botol obat diet yang sudah jadi dari rak. Aku menaruhnya di sakuku. Aku meletakkan kembali jurnal itu persis di tempatnya. Aku menutupnya. Aku berjalan mundur. Pelan. Menyapu lantai dengan ujung sepatuku untuk menutupi jejak kakiku. Meski aku tahu itu sia-sia. Aku menaiki tangga, tidak pernah sekalipun membelakangi laboratorium itu. Di atas, aku menutup pintu perangkap itu. Bunyinya nyaris tak terdengar. Aku memasang kembali karpetnya. Lalu aku menumpuk kembali kardus-kardus itu. Satu persatu. Di tempat yang sama. Aku berusaha mengingat posisi setiap lipatan dan sobekan di kardus-kardus itu. Saat selesai, semuanya terlihat normal. Seperti gudang tua yang berdebu. Aku berjalan keluar, mengunci gembok itu dengan kunci kuningan. Klik. Aku kembali ke rumah di bawah sinar matahari yang sama teriknya. Tapi dunia sudah tidak lagi sama. Warnanya sudah hilang. Aku bukan lagi Indira. Aku tidak tahu aku ini siapa. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Mereka sudah menulis skenarioku. Mereka sudah menetapkan tanggal kematianku. Baik, sekarang, giliranku yang menulis akhir cerita ini. Aku masuk ke rumah. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa berjalan dari gudang ke kamarku. Kakiku bergerak sendiri. Pintu kamar tertutup. Terkunci. Aku bersandar di pintu. Punggungku dingin menempel di kayu. Lalu, tubuhku menyerah. Aku berlari ke kamar mandi. Aku muntah. Aku memuntahkan semua sarapan yang tidak kuingat ku makan. Aku memuntahkan semua ilusi tentang hidupku yang sempurna. Yang keluar hanyalah cairan pahit yang membakar tenggorokan. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Gemetar. Aku menatap dua benda di tanganku. Satu botol obat diet palsu. Satu vial kecil berisi racun. Aku bisa mati sekarang. Mereka bisa membunuhku. Tapi kemudian aku memikirkan ibuku. Subjek F. Batuknya. Kelelahannya. Es itu kembali. Rasa dingin yang menenangkan dan mematikan. Aku bangkit. Aku mencuci muka. Aku berkumur. Aku menatap bayangan di cermin. Mataku bengkak. Wajahku pucat. Tapi mataku tidak lagi takut. Mataku kosong. Dan di dalam kekosongan itu, ada api. Aku mengambil ponselku. Jariku dengan mantap menekan nomor Raka. Dia mengangkat di dering kedua. Indira? Gimana? Suaraku keluar. Serak. Tapi stabil. K.A. Kataku. Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan. Ini bukan cuma obat ilegal. Aku berhenti sejenak. Mengambil napas. Ini pembunuhan. Mereka meracuniku. Mereka meracuni ibuku.
Pelan-pelan. Aku punya buktinya. Aku butuh kamu. Sekarang, bawa semua peralatanmu. Hening di seberang sana. Aku bisa mendengar napasnya yang tertahan. Peralatan apa? Tanyanya pelan. Peralatan terbaikmu, kataku. Aku tidak mau lapor polisi. Belum. Aku butuh rekaman. Aku butuh mereka mengaku. Bawa kamera. Bawa penyadap suara. Kita akan memasang perangkap. Endira, ini gila. Ini terlalu berbahaya. Kita harus ke polisi. Polisi. Aku tertawa. Suaranya terdengar asing dan mengerikan di telingaku sendiri. Polisi akan datang. Satria akan bicara. Dia licin. K.A. Dia akan menyalahkan Gita. Gita akan menangis. Bilang dia dipaksa. Mereka akan saling tuduh. Buktiku? Foto di ponsel? Jurnal yang bisa mereka bakar kapan saja? Vial ini? Mereka akan bilang aku menjebak mereka. Aku tidak mau mereka lolos. Aku mau mereka hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Dengan kata-kata mereka sendiri. Aku mendengarnya menghela napas panjang. Aku di jalan. Katanya, jangan lakukan apa-apa sampai aku tiba. Kunci pintumu. 1 jam kemudian, Raka ada di kamarku. Dia terlihat pucat setelah aku menceritakan semuanya. Dia memandangi foto-foto di ponselku. Wajahnya mengeras. Bajingan, bisiknya. Dia menatapku. Kamu monster. Endira. Tapi monster yang ada di pihak kita. Jangan puji aku, kataku datar. Kita tidak punya banyak waktu. Gita bilang dia akan pulang sore ini. Satria juga. Kita harus bergerak sekarang. Mereka bisa pulang kapan saja. Tidak akan, kataku. Aku sudah memikirkannya. Aku mengambil ponselku, menelepon Gita. Dia mengangkat. Halo, Mbak? Ada apa? Git. Ya ampun. Kamu di mana? Mbak panik banget. Ini ibu tiba-tiba sesak napas. Aku membuat suaraku seolah aku diambang tangis. Apa? Sesak? Kok bisa? Mbak udah kasih obat? Suaranya terdengar bukan panik, tapi kesal. Kesal karena rencananya terganggu. Udah, tapi nggak membaik. Kamu di mana? Cepet pulang, Git. Mbak takut. Iya, Mbak. Aduh, ini aku lagi di jalan. Tapi macet banget. Beneran deh. Mungkin 1 jam lagi baru sampai. Mbak, coba panggil dokter aja. Dokter? Kamu tahu Mas Satria nggak suka orang asing masuk rumah. Udah, kamu cepet pulang. Aku tunggu. Aku menutup telepon. Dia bohong, kataku pada Raka. Dia tidak terjebak macet. Dia hanya tidak mau pulang cepat. Dia kesal. Itu memberi kita waktu. Setidaknya 1 jam. Aku menelepon Satria. Mas di mana? Ibu sesak napas. Apa? Sesak? Kamu serius? Endira? Ini Mas lagi rapat penting banget sama klien. Nggak bisa ditinggal. Kamu panggil Gita. Gita kan? Gita kejebak macet. Mas, pulang. Aku takut. Sayang, tenang. Suaranya yang menenangkan, yang dulu kupuja, kini membuatku ingin muntah. Ibu itu mungkin cuma kaget. Coba kasih minum air hangat. Mas janji, selesai rapat ini, Mas langsung pulang, ya? Nggak akan lama. 1 jam. Maksimal 1,5 jam. Oke, kamu bisa kan? Tapi, Mas. Sudah ya, sayang. Mas harus pergi. Kliennya udah nunggu. I love you. Dia menutup telepon. Aku menatap Raka. Mereka tidak akan pulang. Mereka tidak peduli. Mereka sibuk. 1,5 jam. Lebih dari cukup. Raka mengangguk. Wajahnya serius. Oke, ayo. Kami bergerak seperti tentara. Kami kembali ke gudang. Kali ini, aku membuka gembok tanpa gemetar.
Aku memindahkan kardus-kardus itu dengan efisien. Aku membuka pintu perangkap. Bau kimia itu menyambut kami. Raka berhenti sejenak di tangga. Ini gila. Fokus. K.A. Perintahku. Kami turun ke sarang ular itu. Raka langsung bekerja. Dia seperti dokter bedah di ruang operasi. Dia membuka tasnya yang penuh dengan alat-alat canggih. Kamera pertama, di sini. Bisiknya, menunjuk ke sebuah lubang ventilasi kecil di langit-langit. Menghadap langsung ke meja lab dan kasur itu. Dia memasang kamera seukuran kancing dengan cepat. Mikrofon. Sensitivitas tinggi. Satu di bawah meja lab. Dia menempelkan sebuah chip kecil. Satu lagi di dekat kasur. Mereka mungkin bicara. Aku menahan mualku. Bagus. Mata Raka tertuju pada laptop. Hard disk itu. Kamu bilang ada hard disk. Itu. Kataku. Raka tidak menyentuhnya. Dia mengeluarkan perangkat lain. Aku nggak akan ambil. Aku akan salin. Mirroring. Dia nggak akan tahu datanya disalin. Dia menghubungkan beberapa kabel. Proses penyalinan dimulai. Bar hijau itu bergerak sangat lambat. Berapa lama? Tanyaku cemas. 10 menit. Mungkin 15. 15 menit terasa seperti selamanya. Kami berdiri dalam diam di rubanah yang dingin itu. Hanya suara dengungan samar dari mesin penyalin data. Aku menggunakan waktu itu. Aku pergi ke kamar ibuku. Aku mengambil botol obat yang selalu disiapkan Gita di meja samping tempat tidurnya. Aku membuang semua isinya ke toilet. Aku membilasnya sampai bersih. Lalu aku mengisinya. Bukan dengan racun. Aku sudah mampir ke apotek setelah bertemu Raka tadi pagi. Aku membeli vitamin. Vitamin biasa. Yang bentuk dan warnanya mirip dengan pil racun mereka. Ini adalah kemenangan pertamaku. Malam ini, ibuku akan minum vitamin. Bukan arsenik. Aku kembali ke rubanah. Selesai, bisik Raka. Dia mencabut kabel-kabelnya. Dia kini punya salinan penuh dari hard disk itu. Jurnal, catatan keuangan, video. Video apa? Tanyaku. Raka tidak menatapku. Jangan tanya. Endira, kamu nggak mau tahu. Kami membersihkan jejak kami. Kami memastikan tidak ada yang berubah. Kami naik. Kami menutup pintu perangkap. Kami menyusun kardus. Kami mengunci gudang. Saat kami hampir sampai di rumah utama, ponselku berdering. Gita. Mbak. Aduh, maaf banget. Ini beneran macet parah. Aku baru mau sampai. Ibu gimana? Aku tersenyum. Nggak apa-apa, Git. Udah mendingan. Tadi kayaknya cuma kaget aja. Udah bisa napas normal lagi. Oh syukurlah. Dia terdengar lega? Atau kecewa? Ya udah, ini aku 5 menit lagi sampai rumah, ya. Raka sudah pergi lewat pintu samping. Aku sendirian lagi. Aku duduk di kamarku. Di ponselku, kini ada aplikasi baru. Aplikasi yang terhubung langsung ke mata dan telinga di rubanah itu. Layarnya masih hitam. Suaranya masih sunyi. Satria pulang 1 jam kemudian. Dia membawakanku bunga. Maaf ya, sayang. Tadi bener-bener nggak bisa ditinggal. Nggak apa-apa, Mas. Kataku, mengambil bunga itu. Ibu udah tidur. Kayaknya cuma kecapean. Malam itu, kami makan malam seperti keluarga normal. Satria membicarakan rapatnya. Gita mengeluh tentang kliennya. Aku mendengarkan, tersenyum, mengangguk. Tapi di dalam sakuku, ponselku terasa berat. Perangkap sudah terpasang. Aku bukan lagi domba yang menunggu untuk disembelih. Aku adalah laba-laba. Dan ini adalah jaringku. Sekarang, aku hanya perlu menunggu mereka kembali ke sarangnya. Dan Satria baru saja memberiku petunjuk kapan itu akan terjadi. Ah, lega banget, katanya sambil meregangkan badan setelah makan malam. Proyek di Surabaya itu akhirnya selesai. Kayaknya minggu ini Mas nggak perlu dinas lagi. Dia menatapku, tersenyum. Lalu dia menatap Gita.
Tapi minggu depan, ada proyek baru. Besar. Di luar kota lagi. Gita tersenyum kecil. Semoga sukses ya, Mas. Ya, minggu depan. Dinas. Terakhir mereka. Seminggu itu terasa seperti neraka yang beku. Aku menjalani hari-hariku dalam sandiwara yang paling sempurna. Aku adalah Indira yang manja, Indira yang peduli, Indira yang bodoh. Aku tersenyum pada Satria. Aku tertawa mendengar lelucon Gita. Aku dengan telaten menyuapi ibuku. Tapi kini, bubur yang kusuapkan padanya adalah bubur sungguhan. Dan, obat, yang kuberikan padanya 3 kali sehari adalah vitamin murni. Di hari ketiga, sesuatu terjadi. Batuk ibu berkurang. Di hari kelima, dia memintaku membukakan jendela kamarnya karena dia ingin menghirup udara segar. Di hari ketujuh, dia duduk di kursi rodanya dan memegang tanganku. Indira, katanya. Suaranya masih lemah tapi jernih. Kamu terlihat lebih tegar. Nak, ibu senang. Aku hampir menangis. Untuk pertama kalinya, tangisan itu adalah tangisan kelegaan. Aku hanya tersenyum dan memeluknya. Ibu harus cepat sembuh. Aku sayang ibu. Di balik senyumanku, es di hatiku semakin mengeras. Mereka tidak hanya merencanakan pembunuhan. Mereka mencuri waktu berhargaku bersama ibuku. Mereka merenggut kesehatannya. Dan untuk itu, mereka harus membayar. Ponselku, yang kini selalu ada di genggamanku, adalah jendela rahasiaku. Aplikasi yang dipasang Raka selalu aktif. Aku bisa melihat dan mendengar semua yang terjadi di Rubanah itu. Mereka tidak ke sana setiap malam. Sepertinya mereka punya jadwal. Senin, Rabu, Jumat. Mungkin saat itulah mereka memasak atau mengemas. Di malam-malam itu, aku akan duduk di kamarku, dalam gelap, memakai earphone, mendengarkan. Aku mendengar mereka bekerja. Suara gelas kimia berdenting. Suara mesin pengemas. Dan aku mendengar mereka bersenang-senang. Aku mendengar desahan mereka di atas kasur itu. Aku mendengar mereka bicara. Mereka bicara tentang uang. Tentang betapa mudahnya menipu para distributor. Tentang betapa bodohnya orang-orang yang membeli obat diet palsu itu. Dan mereka membicarakanku. Mbak Indira hari ini lucu banget. Suara Gita terdengar. Terkikik, setelah suara ciuman yang basah. Dia pamer tas barunya. Dia pikir tas itu bisa menyelesaikan semua masalahnya. Dia nggak tahu kalau 3 bulan lagi, dia nggak akan butuh tas lagi. SSSTT. Suara Satria. Jangan bicara sembarangan di sini. Tapi ya, kamu benar. Dia terlalu polos. Polos atau bodoh? Tawa Gita lagi. Dia bahkan gak sadar kalau suaminya gak pernah benar-benar cinta sama dia. Hei, kata Satria. Aku sayang dia. Dulu, sebelum aku sadar apa yang sebenarnya kuinginkan. Sebelum aku sadar kamu. Gombal, desah Gita. Aku mematikan suaranya. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Setiap kata adalah sayatan baru di atas luka yang lama. Raka sudah memberiku hasil salinan hard disk itu. Isinya lebih mengerikan dari jurnal yang kutemukan. Ada catatan keuangan lengkap. Rekening bank di luar negeri atas nama Satria dan Gita. Foto-foto. Dan video. Raka benar. Aku seharusnya tidak melihatnya. Itu bukan video perselingkuhan. Itu adalah video eksperimen mereka. Video yang mereka rekam di laptop itu. Video Satria yang sedang mencampurkan sesuatu. Video Gita yang sedang menguji racun itu. Pada seekor kucing liar yang mereka tangkap. Aku muntah di kamar mandi selama 1 jam penuh setelah melihatnya. Kucing malang itu mati perlahan. Kejang-kejang. Persis seperti yang mereka rencanakan untuk ibuku. Dan untukku. Mereka bukan manusia. Mereka monster. Dan malam ini adalah malam penentuan. Jumat malam. Minggu kedua setelah aku menemukan Rubanah itu. Satria sudah berpamitan tadi pagi. Pamitan. Dinas. Terakhirnya. Pamitan yang paling manis.
Dia memelukku lama sekali. Jaga diri baik-baik ya, sayang, bisiknya. Ini proyek terakhir. Setelah ini, Mas janji, kita liburan. Berdua. Aku membalas pelukannya. Iya, Mas. Aku tunggu. Aku bahkan berjinjit dan mencium pipinya. Dia tidak tahu bahwa dinas kali ini akan menjadi dinas terakhirnya dalam arti yang sesungguhnya. Gita juga sudah pamit, lembur. Pukul 11 malam. Aku duduk di kamarku. Lampu mati. Aku sendirian. Ibuku sudah tidur. Di dalam perutnya ada vitamin, bukan racun. Di layar ponselku, aplikasi itu terbuka. Aku memakai earphone. Pukul 1 dini hari. Seperti jam yang presisi. Layar di ponselku, yang tadinya hitam pekat, mereka selalu mematikan lampu di gudang atas, kini sedikit terang. Pintu gudang terbuka. Ngii. Suara itu tidak lagi membuatku takut. Lalu, layar kembali gelap saat mereka menutup pintu gudang dari dalam. Aku menunggu. Klik. Pintu perangkap di rubanah terbuka. Lampu di rubanah menyala. Layarku kini terang. Aku bisa melihat semuanya dengan jelas dari kamera yang dipasang Raka. Satria dan Gita masuk. Mereka terlihat gembira. Mereka tidak langsung bekerja. Mereka berciuman. Ciuman yang panjang. Penuh perayaan. Satria kemudian pergi ke lemari es kecil di sudut. Aku tidak menyadari ada itu sebelumnya. Dan mengeluarkan sebotol sampanye. Sampanye. Mereka akan merayakannya. Untuk kita, kata Satria, mengangkat gelasnya. Suara mereka jernih di telingaku. Untuk kita, balas Gita, terkikik. Dan untuk masa depan kita yang cerah. Mereka minum. Aku nggak percaya ini hampir selesai, kata Gita, duduk di tepi kasur. 2 tahun, Mas. 2 tahun kita merencanakan ini. Dan semuanya berjalan sempurna, kata Satria. Dia duduk di sampingnya, merangkulnya. Rencanamu brilian, Git. Meracuni mereka pelan-pelan. Gagal jantung alami, untuk si tua Farah. Gagal ginjal, untuk Indira. Nggak ada yang akan curiga. Aku kan belajar farmasi, Mas. Sia-sia dong kalau ilmunya nggak dipakai, kata Gita. Dan Farmajaya Mandiri ayah pasti bangga, dikuburnya, perusahaannya dipakai lagi. Dia akan mati minggu depan, kata Satria. Dat, jantungku berdebar. Minggu depan, tanggal kematian ibuku. Akhirnya, desah Gita. Aku muak pura-pura jadi perawatnya. Menyuapinya. Membersihkan menjijikan. Setelah dia mati, kita tinggal tunggu 3 bulan lagi. Indira. Indira gampang, kata Satria. Dia semakin hari semakin manja. Semakin bodoh. Dia terlalu mencintaiku. Dia akan minum apa saja yang kuberikan. Dan setelah itu, Gita berbisik. Setelah itu, sambung Satria. Semua asetnya jatuh ke kamu. Adik satu-satunya. Dan aku, sebagai suami yang berduka, akan menikahimu. Kita akan jual rumah ini. Kita akan pindah ke Swiss. Kita akan hidup bahagia selamanya. Mereka tertawa. Mereka tertawa. Di atas rencana pembunuhan ibuku dan aku. Aku sudah mendengar semua yang kubutuhkan. Aku melepaskan earphone-ku. Aku tidak perlu mendengar lagi. Aku bangkit dari kursi. Tanganku tidak gemetar. Langkahku mantap. Aku berjalan keluar dari kamarku. Menuruni tangga. Aku tidak perlu berjingkat. Mereka ada di bawah tanah. Kedap suara. Aku mengambil sesuatu dari laci dapur. Sebuah gembok. Bukan gembok tua berkarat seperti milik mereka. Ini adalah gembok baru. Gembok heavy duty berbahan baja solid. Yang kubeli di toko bangunan minggu lalu. Gembok terbesar dan terkuat yang bisa kutemukan. Kuncinya ada di sakuku. Aku berjalan keluar rumah. Menyeberangi halaman yang diterangi cahaya bulan. Aku berdiri di depan pintu gudang. Aku masih bisa mendengar tawa mereka yang samar. Bergaung di kepalaku.
Aku membuka kunci gembok tua berkarat itu dengan kunci kuningan mereka. Aku melepaskannya. Lalu aku memasang gembok baruku. Gembok baja itu. Aku mengaitkannya di kait pintu yang kokoh. Klik. Suara yang memuaskan. Pintu gudang itu kini terkunci dari luar. Dengan gembok yang tidak akan bisa mereka buka. Tapi ini belum selesai. Aku berjalan ke sisi rumah. Ke tempat kotak sekring utama. Raka sudah menunjukkanku yang mana. Dia sudah melabelinya dengan spidol permanen yang hanya bisa kulihat jika aku tahu di mana mencarinya. Sebuah titik kecil. Ini, katanya waktu itu, adalah saklar untuk semua aliran listrik rubanah itu. Lampu, mesin, dan yang paling penting ventilasi. Ventilasi, pembuangan udara yang dilihat Raka di rekaman pertamaku. Mereka bekerja dengan bahan kimia. Mereka memasak sesuatu. Mereka butuh sirkulasi udara. Tanpa itu, aku membuka kotak sekring. Aku menemukan saklar dengan tanda titik kecil itu. Jariku menyentuhnya. Aku memikirkan ibuku. Aku memikirkan kucing malang itu. Aku memikirkan diriku sendiri. Subjek I. Target kematian. 3 bulan lagi. Aku tidak menunggu. Tak. Aku menurunkan saklar itu. Dalam sekejap, di layar ponselku yang masih ada di sakuku, gambar dari rubanah itu mati total. Gelap. Lampu mereka mati. Mesin mereka mati. Ventilasi mereka mati. Aku berdiri di sana, di keheningan malam. Mendengarkan. Aku tidak mendengar apa-apa. Tapi aku bisa membayangkannya. Kebingungan mereka. Lampu yang tiba-tiba mati. Lalu kepanikan mereka. Saat mereka sadar ventilasi juga mati. Saat bau kimia itu mulai mengisi ruangan sempit di bawah tanah. Saat udara mulai menipis. Mereka akan mencoba keluar. Mereka akan menaiki tangga. Mereka akan menemukan pintu perangkap itu. Mereka akan mendorongnya. Tapi mereka tidak akan bisa. Aku menaruh palang besi berat di atasnya tadi. Saat memasang kamera. Raka yang membawanya. Mereka akan panik. Mereka akan berteriak. Mereka akan menggedor-gedor. Tidak ada yang akan mendengar. Mereka terperangkap. Terperangkap di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Aku menatap rumahku yang besar dan megah. Malam ini, keadilan sedang bekerja di bawah tanahnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam-malang terasa segar. Bersik. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Tapi kali ini, aku tidak membuka aplikasi kamera. Aku membuka aplikasi telepon. Jariku dengan mantap menekan 3 angka. Halo, polisi? Saya Indira. Saya mau melaporkan. Ada penyusup di rumah saya. Sepertinya mereka ada di gudang bawah tanah. Ya, saya rasa mereka bersenjata dan berbahaya. Tolong kirim bantuan. Saya takut sekali. Sandiwara terakhirku. Aku duduk di sofa ruang tamu. Dengan jubah tidurku. Aku sengaja membuatnya sedikit berantakan. Aku membasahi pipiku dengan sedikit air agar terlihat seperti air mata. Aku adalah korban yang ketakutan. 15 menit kemudian, sirene meraung-raung di kejauhan. Semakin dekat. Lalu berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Lampu biru merah berputar-putar, memercikan warna-warna mengerikan ke dinding ruang tamuku. Aku berlari membukakan pintu, persis saat beberapa petugas polisi menggedornya. Ibu tidak apa-apa? Tanya seorang petugas, wajahnya tegang. Saya tidak tahu. Isaku, memainkan peranku dengan sempurna. Saya dengar suara gaduh dari gudang. Saya takut sekali. Suami saya sedang dinas luar kota. Ibu tetap di sini. Kunci pintu. Jangan keluar. Perintah petugas itu. Mereka bergerak cepat. Tim yang terlatih. Mereka menyebar. Mengepung gudang. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Aku melihat mereka berteriak. Polisi! Keluar dengan tangan di atas. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Gedorannya kuat sekali dari dalam. Pak! Seorang petugas berteriak dari arah gudang. Mereka seperti mencoba mendobrak.
Mereka pasti sudah putus asa. Udara di dalam sana pasti sudah sangat menipis. Bau kimia itu pasti sudah menyesakkan. Mereka tidak mau keluar. Dobrak paksa. Perintah sang komandan. Aku melihat mereka bersiap mendobrak pintu gudang. Pintu yang sudah kukunci dengan gembok baja. "Pak!" teriakku, berlari keluar. "Pakai ini, kuncinya." Saya tidak tahu ini kunci apa, tapi saya menemukannya di laci. Aku berbohong, menyerahkan kunci gembok baja itu. Petugas itu menatapku bingung, tapi mengambil kuncinya. Dia tidak punya waktu untuk bertanya. Klik. Gembok baja itu terbuka. Mereka mendobrak pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Beberapa petugas menyerbu masuk. Ada pintu lain di bawah. Mereka terperangkap di rubanah. Terdengar teriakan dari dalam. Aku menunggu. Napasku tertahan. Lalu, mereka keluar. Bukan keluar. Mereka diseret. Pertama, Gita. Adikku. Dia tidak lagi terlihat cantik. Rambutnya acak-acakan, menempel di wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Pakaiannya, kemeja satria, kotor oleh debu dan tanah. Dia terbatuk-batuk hebat, menghirup udara malam yang segar seperti orang tenggelam. Matanya liar, panik. Lalu dia melihatku. Dia berdiri di teras, menatapku. Di matanya, ada kebingungan, lalu pemahaman. Dia melihat gembok baja yang tergeletak di tanah. Dia melihat wajahku yang tenang. Dia tahu. "Mbak," bisiknya. Suaranya serak. "Mbak Indira." Aku hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Lalu, mereka menyeret Satria keluar. Suamiku yang tampan. Suamiku yang sempurna. Dia terlihat lebih buruk. Wajahnya pucat pasi. Dia terbatuk-batuk. Muntah di rumput. Kaos oblongnya robek. Dia terhuyung-huyung. Diborgol. Matanya bertemu dengan mataku. Aku melihat di matanya kemarahan, kebencian, tapi di atas segalanya kekagetan. Kekagetan yang luar biasa karena dia telah dikalahkan olehku, oleh istri bodohnya yang polos, Indira. Dia menggeram. "Apa yang kamu?" "Polisi menemukan ini di dalam, Bu." Seorang petugas memotong ucapannya. Dia berjalan ke arahku, membawa buku catatan spiral itu. Jurnal eksperimen. Dia juga membawa hard disk yang sudah disalin Raka. Dan beberapa botol obat diet palsu. Dan ini, Bu. Petugas lain membawa keluar laptop. Di layarnya, entah bagaimana, video itu terputar. Video kucing itu. Semua petugas terdiam. Gita menjerit. Bukan jeritan kemarahan, tapi jeritan putus asa. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Bawa mereka. Perintah komandan itu. Suaranya menggelegar penuh amarah. Satria dan Gita diseret melewati aku. Melewati rumah yang mereka coba curi. "Kamu akan menyesal, Indira," teriak Satria, meronta. "Kamu pikir kamu siapa? Dasar jalang." Aku tidak bereaksi. Aku hanya menatapnya. "Kamu yang merencanakan ini, kan?" jerit Gita. Wajahnya penuh kebencian. "Kamu menjebak kami. Kamu monster." Aku maju selangkah. Aku mendekatinya. Sangat dekat sampai aku bisa mencium bau keringat dan ketakutannya. "Tidak, Git," bisikku. Sangat pelan sehingga hanya dia yang bisa mendengar. "Aku bukan monster. Aku hanya subjek I dan aku tidak mau mati hari ini." Matanya melebar ngeri. Dia diseret ke dalam mobil polisi. Satria menyusul. Pintu dibanting. Sirene kembali meraung. Lampu-lampu itu menjauh. Lalu, hening. Aku berdiri di halaman rumahku. Fajar mulai menyingsing. Garis ungu dan oranye mulai mewarnai langit timur. Seorang petugas yang lebih tua menghampiriku. "Ibu Indira, ini akan jadi malam yang panjang. Kita harus ke kantor polisi. Tapi sebelumnya, Ibu aman sekarang." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tersenyum. Senyum yang tulus.
Ya, Pak, kataku. Saya tahu. Akhirnya. Epilog. 6 bulan kemudian. Pengadilan itu berjalan cepat. Dengan bukti rekaman dari Raka, salinan hard disk, jurnal fisik, sampel racun, dan kesaksian dari para distributor obat palsu, Satria dan Gita tidak punya kesempatan. Mereka mencoba saling menyalahkan. Satria bilang Gita adalah otaknya, seorang ahli farmasi gila yang memanipulasinya. Gita bilang Satria yang memaksanya, mengancamnya. Tapi rekaman suaraku, rekaman perayaan mereka di Rubanah, menghancurkan semua pembelaan mereka. Rencanamu brilian, Git. Meracuni mereka pelan-pelan. Indira gampang. Dia semakin hari semakin bodoh. Mereka divonis seumur hidup. Percobaan pembunuhan berencana. Produksi dan pengedaran obat ilegal. Penggelapan. Penyiksaan hewan. Daftarnya panjang. Aku tidak pernah menghadiri satu sidang pun. Aku hanya membaca beritanya. Ibuku, Bu Farah, kini duduk di kursi roda di sampingku. Tapi dia tidak lagi terlihat lemah. Dia tersenyum. Dia memegang tanganku. Kesehatannya membaik dengan pesat setelah arsenik itu hilang dari sistemnya. Dia masih rapuh. Tapi dia hidup. Dan dia ada di sini. Kami berdua menatap ke halaman belakang. Gudang itu sudah tidak ada. Rubanah itu sudah tidak ada. Minggu lalu, aku menyewa buldoser. Aku meratakannya dengan tanah. Aku mengisi lubang neraka itu dengan semen, lalu menimbunnya dengan tanah baru yang subur. Di atasnya, kini berdiri sebuah taman. Bukan taman pribadiku, tapi sebuah taman bacaan kecil untuk anak-anak di lingkungan sekitar. Rak-rak buku berwarna-warni, ayunan, dan di tengahnya, di tempat yang dulu adalah pintu masuk Rubanah, kini tumbuh pohon tabebuya yang sedang berbunga lebat. Merah muda. Rumah ini tidak lagi terasa besar dan kosong. Rumah ini terasa hidup. Aku menjual semua barang Satria. Aku menyumbangkan semua barang Gita. Aku membersihkan rumah ini dari jejak mereka. Aku mengubah nama perusahaan ayahku. Memulai yang baru. Yang bersih. Hidupku tidak kembali normal. Tidak akan pernah. Luka pengkhianatan dari suami dan adikku, luka itu akan selalu ada. Tapi di atas luka itu, sesuatu yang baru telah tumbuh. Seperti pohon tabebuya itu. Aku bukan lagi Indira yang polos. Aku bukan lagi Indira yang bodoh. Aku Indira yang selamat, yang berjuang, dan yang menang. Mutlak. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara Malang pagi ini terasa sangat segar. Aku tersenyum pada ibuku. Sudah waktunya minum vitamin, Bu. Kataku, dan kami berdua tertawa.